Kalau lo punya usaha apapun, kalau orang nggak suka jangan lo paksain suka. Kebetulan pertemuan ini dalam rangka dia menceritakan semua kejadian dan kita coba analisa secara hukum apakah memang ini ada persoalan hukum atau tidak. Belakangan ini nama Madun Oseng sedang ramai menjadi perbincangan banyak orang. Tentu saja bukan hanya menyoal warung makannya yang menjadi sorotan, melainkan perseteruan panas yang terjadi antara dua vlogger food, Code Blue dan Farida Nurhan. Dari perseteruan dua vlogger food itulah, pria yang akrab disapa Bang Madun itu panen hujatan di media sosial. Tidak sedikit netizen yang menuding Bang Madun dituding lepas tangan atas permasalahan yang terjadi. Lantas, benarkah buntut dari perseteruan antara Farida Nurhan atau yang kerap disapa Omai dengan Code Blue mendapat hujatan dari netizen? Lantas, seperti apa awal duduk perseteruan itu terjadi? Dan benarkah Bang Madun Oseng murka dan meminta Omai untuk meminta maaf atas keramaian yang ia buat? Nggak ada yang salah, semuanya bener. Nggak ada yang salah, semuanya bener. Netizen semuanya bener. Bapak Madun juga salah, banyak salahnya. Pokoknya Kadal Blue, Juju, semuanya adalah saudara. Udah, diam, stop, jangan pada ngomong apa-apa. Terus berbaik hati aja semuanya. Mau Farida Nurhan, mau Kadal Blue, mau Juju, semuanya udah dirangkul sama Bapak Madun. Tapi ada nih teman gue, kayak tadi yang lo bilang kan, dia stick videonya si Anu gitu kan. Jadi kan video itu di stick jadi rame lagi. Akhirnya dia itu karena merasa mungkin teman, jadi dia mungkin ini teman gue nih, gue mau belain. Tapi kan istilah kata di sini kan gue lagi punya urusan sama orang. Lu nggak usah banyak apa namanya, jangan nyari hal-hal yang membuat ntar gue dibully orang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau bisa kita nih sebagai sahabat, kita ngomong baik-baik dulu. Nih boleh nggak nih kita stick nih boleh nggak nih kita ikut campur nih, kan harusnya bicara dulu sama kita. Ya biarpun kita teman, sahabat, saudara, apapun yang kita mau respon buat orang lain, karena bukan urusan dia, ya dia harus izin dulu ke kita. Itu kan yang bagus. Bukan hanya kita datang ke rumah orang tua, kita numpang lewat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyasehat baba sehat, itu kan adab namanya. Nah sama halnya kita juga kalau kita mau bantu teman untuk hal-hal yang bukan urusan dia juga harus ngomong dulu ke temannya. Gitu. Tapi untuk yang ini semuanya kita maafin. Dan intinya bener-bener gue pengen tulus minta maaf. Kalau untuk itu kan masalah pribadi, makanya gue bilang sedekat-dekat lo sama sahabat, kalau masalah pribadi lu jangan lu ikut campur gitu kan. Ya sama halnya masalah Code Blue sama Farida itu gua bukan nggak mau ikut campur, bukan. Emang persoalannya dari gua juga gitu kan. Emang gua sharing ke Farida tentang ono ini itu, jadi akhirnya rame. Ya itu ya gua sangat gua tuh ya udah gua yang salah gitu. Di sini gua yang salah. Nah, waktu kemarin Dokter Oki ke warung gue, kan gue bikin video di situ. Maaf ya Dokter Oki, gue sebut-sebut terus. Emang awalnya pertama kali gua mau ngerempukin anak-anak semua nih, ya malum lah kalau kayak Kadal Blue, Juju kan termasuk anak gua coba baru kemarin istilah kata ya. Ya udah ayo kita minta maaf semua rame-rame. Ya itu semuanya kita senggol, Farida, Kadal Blue, Juju, semua kita senggol buat ngemaaf-maafan. Dan kita kalau bisa kumpul di sini di warung gua gitu. Kan mungkin mereka pada punya ego tinggi karena bagaimana. Ego aja lo gedein pada. Udah Pak minta maaf lo. Allah aja maha pemaaf, masa lu kagak? Kan begitu kalau gua mah. Jadi intinya begini aja dah, untuk para kuasa hukum kalau bisa nih buat para tim-tim yang emang udah tahu bagaimana ceritanya nih, yang punya cerita gitu kan. Ya kalau bisa mah sebagai kita punya podcast, kalau bisa mah nih kita sama-sama ngebantuin beliau. Gue juga sama, gue juga nggak diem aja. Lah gue pikirin tong, setengah mati setengah modar, namanya teman, nama ini, nama ono. Gue iniin, gue pikirin banget, bukannya gue kagak mikirin, bukannya gue kagak ngelepas. Terus gue Bang Madun Jakarta gitu mau ngelepas semuanya biar supaya aman, bukan masalah itunya. Sekarang kita jadi manusia, apa sih yang kita cari? Ya udah kalau kita digolimin kita minta maaf, ya kita disuruh minta maaf, kita minta maaf. Gue mau begitu orangnya, nggak mau pusing orangnya. Terus kalau misalnya kita mau dipertemukan, ayo kita pertemukan semuanya. Kita bukannya kita mau keluar dari zona aman, bukan, ya kan?
ya kalau kita mau dipertemukan silakan. Cuman ini harus ada salah satu orang yang benar-benar tulus untuk menyatukan kita berempat. Jangan jadi kompor. Kalau mereka bisa dirangkul berempat, kita kumpulin di satu studio. Nah, nanti juga netizen bakal tahu. Nih, mereka udah pada maaf-maafan. Warung Bang Madun yang viral membuat banyak vlogger food dan selebritis yang berkunjung untuk melihat dan mendengar langsung mengenai permasalahan yang terjadi. Mengingat sampai kini Warung Madun viral di media sosial. Tak bisa dipungkiri berawal dari review buruk vlogger food A.A. Juju perihal kebersihan warungnya, hingga muncul nama vlogger food Code Blue dan Farida Nurhan yang kini berujung konflik panas di antara keduanya. Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, Bang Madun akhirnya buka suara. Dengan lantang, pria asli Betawi itu menjelaskan tentang permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Meski Bang Madun sendiri seperti tak terima menjadi bulan-bulanan netizen. Meski begitu, Bang Madun mengaku telah memaafkan semua yang terjadi. Lantas, berkah apa yang kini Bang Madun dapat? Benarkah semua yang terjadi tidak lain semata-mata hanya ingin mengangkat kembali para pegiat UMKM yang belakangan ini sempat menurun? Jadi gini, ceritanya emang waktu gua di review jujur sama Ajuju, gua juga di DM sama teman gue, warung lo nih di ini. Oh ya udah gitu kan gua. Ya udah ntar gua bersihin. Kan viral tuh di TikTok, selebaran terus. Gua buka gua lagi gua. Kita kadang-kadang ngeliatnya udah enggak mau lihat TikTok. Udah enggak. Pas gua buka Instagram biasanya di Eman gak ada banyak banget loh. Ya, lu jangan gorong-gorongin orang kalau usaha ini. Ya Allah, udah dah gua pasrah gua. Kresek gimana kresek gitu kan ya. Jadi kan kita akhirnya ya Allah begini amat ya kata gua. Ya itu kan gara-gara orang satu awalnya kan. Ya tapi nggak apa-apa sih menurut gua itu bagus kok. Ya intinya mas sekarang gue nyari berkahnya aja. Ya sekarang gue koreksi mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang jelek. Dan gue di sini nggak nyari bagusnya. Gue nyari, ayo yang jelek-jeleknya lu munculin. Ya pokoknya yang terbaik aja gue sekarang. Pokoknya ini maunya netizen gimana? Di balik netizen berkomentar, di balik netizen berkritik, ada hikmahnya buat saudara gue. Gue suruh dah tuh mengutin tisu sekarang. Udah ada sekarang yang mengutin tisu, tenang aja. Warung gue aman, bersih. Jadi gue sekarang baliknya tuh gue semangat. Bahwa ada kritikan di dalam hidup gue semangat. Nah gue semangat, gue benerin. Jangan kita biarin aja, kita benerin. Tapi kalau untuk sempurna banget sama manusia nggak ada yang sempurna. Kalau lo punya usaha apapun, kalau orang nggak suka jangan lo paksain suka. Sekalipun lo punya rumah makan, sekalipun barang lu bagus, kalau orang udah yang nggak suka sama lu ya sampai kapanpun nggak suka, biar barang lu yang lu jual tuh bagus. Dan kan sekarang tahu sendiri kan UMKM lagi merosot banget tuh, pasar-pasar noh. Anak Haji Cebleng kemarin buat bayarannya susah, saking apa? Pasar sepi banget dong. UMKM lah, coba kita buka mata buka hati buat para influencer dan selebgram. Lu kan gede, followernya dari siapa? Dari warga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngebantu UMKM Indonesia? Yuk, semangatin buat UMKM Indonesia. Tolong tonjolkan tuh kemampuan lo, follower yang banyak ini menjadi keberkahan buat follower lo. Ayo kita bantu UMKM Indonesia yang lagi merosot, yang lagi anjlok. Kalau bukan kita, siapa lagi? Para vlogger dan para influencer, juga para selebgram gratis, jangan pada pakai bayar. Kesian, anak aja belum bayaran, masa minta bayaran? Terlepas dari sikap Bang Madun yang memintanya untuk memilih jalan damai, namun sepertinya permintaan itu tidak akan dikabulkannya. Itu tidak lepas dari keputusan Farida Nurhan yang secara terang-terangan akan mengambil langkah tegas atas perseteruannya dengan Code Blue. Lantas, seperti apa kelanjutan perseteruan panas Farida Nurhan dengan Code Blue yang kini telah masuk ke ranah hukum? Kebetulan pertemuan ini dalam rangka dia menceritakan semua kejadian dan kita coba analisa secara hukum apakah memang ini ada persoalan hukum atau tidak. Jadi ya sifatnya berkonsultasi dan meminta saya untuk bisa menjadi konsultan dari konsultan hukum dari saya tidak keberatan karena saya anggap bahwa apa yang dilakukan selama ini cukup membantu masyarakat. Jadi kita ketemu hari ini, kita ngobrol santai dan kita sepakat. Dan saya tidak keberatan kalau memang saya diminta untuk
atau jika ada, saya berharap tidak ada sesuatu, tapi saya berkewajiban untuk memberikan advice, memberikan masukan-masukan atau mencoba untuk memberikan sesuatu supaya di dalam postingan-postingan itu tidak menyebabkan timbul masalah di kemudian hari. Saya pikir itu, dan sukses buat Omai karena selama ini menjadi konten kreator yang cukup terkenal. Farida Nurhan sempat meminta maaf atas kisruh yang terjadi saat ini, sebab dari situ pula sang anak dan cucunya tidak luput dari hujatan. Sang anak yang diketahui bernama Permesta Dias akhirnya muncul dan menyerang balik para netizen yang sudah menghujat dirinya. Dan seperti inilah kemarahan putri Permesta Dias. Aku sampai deg-degan dan gemeteran banget ya ampun. Aku baru lihat TikTok dan juga Instagram, semua sosial media aku tuh udah rame banget ngehujat aku. Padahal aku sama sekali nggak ikut-ikutan dan nggak speak up juga. Dan yang paling bikin aku sedih adalah bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun. Ini aku baru nunjukin belum 1%-nya. Gila, jahat banget ya. Ya Allah, padahal aku sama sekali nggak tahu apa-apa loh. Lihat, baca, anak haram punya anak haram, upsi. Kok bisa ya, maksud aku orang bisa ngetik hal itu. Oke, kalau misalkan aku yang salah, aku akan terima dengan lapang dada aku dihujat. Masalahnya aku sama sekali nggak ikut-ikutan loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.